Oke, lanjut ke soal berikutnya. Fisika SBMPTN ujian masuk Politeknik Negeri. Ya, kali ini soalnya berkaitan dengan materi kelajuan kalor secara konduksi. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela luasnya 1,5 meter kali 1 meter, tebalnya 2,5 mm. Suhu dalam ruangan 20 derajat Celcius, suhu di luar ruangan 32 derajat Celcius. Hitung laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8 watt per meter Kelvin. Nah, adik-adik, sebenarnya soal ini relatif mudah. Ya, kenapa? Karena ketika adik-adik hafal rumusnya, yaitu rumus untuk menghitung laju perpindahan kalor ya secara konduksi, ya sudah, tinggal dimasuk-masukkan aja, ini datanya sudah lengkap. Ya. Nah, masalahnya adalah apakah adik-adik ingat rumus untuk menghitung laju perpindahan kalor secara konduksi? Nah, di situ masalahnya, ya. Baik, laju perpindahan kalor secara konduksi itu simbolnya adalah H. Coba, ada yang masih ingat apa rumus untuk menghitung H? Nah, jadi begini, H besar itu sama dengan H kecil kali A dikalikan dengan delta T per L. Ya, H kecil itu adalah konduktivitas termal, A itu adalah luas penampang. Kemudian delta T ini jelas ya, selisih suhu. Kalau L ini adalah panjang bahan. Nah, kalau di kasus soal kita kali ini, yang jadi panjang bahan itu adalah tebalnya kaca. Perhatikan, di sini ada selisih suhu antara di dalam ruangan dengan di luar ruangan. Maka kalor akan merambat ya dari luar ruangan yang suhunya lebih hangat ya, lebih panas ke dalam ruangan yang suhunya lebih dingin secara konduksi melalui kaca yang tebalnya itu 2,5 mm. Nah, logikanya berarti panjang bahan itu diwakili oleh tebalnya kaca. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau saya pribadi, cara saya untuk menghafalkan rumus ini adalah H sama dengan hot dibagi dengan L. Ya, sebenarnya ini bebas ya, bagaimana kreativitas adik-adik untuk hafal rumus ini itu caranya bagaimana. Nah, kalau saya simpel ya, H sama dengan hot dibagi dengan L. Jadi kalau konduksi itu gampangnya kan kita bicara tentang perambatan kalor. Nah, kalor itu identik dengan panas, ya kan? Kalau panas, bahasa Inggrisnya itu kan hot. Ya sudah, ini saya baca aja. H sama dengan hot per L. Nah, gitu ya. Baik, ini karena datanya sudah lengkap, ya tinggal kita masuk-masukkan aja. Untuk H kecil, ya itu konduktivitas termal kaca 0,8. Bisa kita tulis sebagai 8 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk A, ya ini luas penampang. Berarti identik dengan luas kaca jendela, ya kan 1,5 meter kali 1 meter. Berarti ya sama dengan 1,5 meter persegi. Atau supaya di sini tidak ada koma ya. Nah, ini bisa kita tulis 15 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk delta T, ya suhu yang lebih tinggi 32 dikurangi suhu yang lebih rendah ya 20. Kemudian tinggal dibagi dengan L ya. L-nya itu 2,5 mm. Hati-hati ini satuannya masih dalam milimeter. Harus kita jadikan meter. Ya, 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau supaya enggak ada koma ya. 25 kali 10 pangkat min 1 ya kan kali 10 pangkat min 3 meter. Ini jadinya 25 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, tinggal kita tuliskan lagi di sini ya. Oh ya, di atas ini kan ada 10 pangkat min 1. Ya, enaknya kita pakai baris yang kedua aja ya. Nah, ini. Baris yang kedua aja ini. Supaya apa? Supaya nanti 10 pangkat min 1 atas dan bawah ini bisa kita coret, kan lumayan ya. Jadi, ini per 25 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3. Ini tinggal dipindah aja ke sini. Ya, Dek ya. Nah, 10 pangkat min 1 yang atas ini bisa kita coret dengan 10 pangkat min 1 yang bawah. Kemudian, mana lagi coba yang bisa dicoret? 15 dengan 25 ya. Atas dan bawah kita bagi dengan 5. Ini 3, yang ini 5 ya. Rasanya kalau saya seneng banget ya Dek ya kalau ada efek pencoretan seperti ini. Kemudian 32 min 20. Ini kan sama dengan berapa? 12. Nah, ini sepertinya sudah nggak bisa disederhanakan ya. Oke lah, kita akan coba menghitung aja. 3 kali 12, 36. 36 kali 8,
Itu kalau kita hitung berapa? 288 ya. Jadi 36 kali 8 itu 288. 10 pangkat min 1-nya tinggal ditulis ulang. Yang bawah ini jadinya 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Lalu 288 ini kalau kita bagi dengan 5 ya, itu sama dengan 57,6 ya. Berarti ini kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 3 itu kan naik ke atas. Jadinya 10 pangkat plus 3. Nah, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 1 ya jadinya 10 pangkat 2 ya. Atau nanti kalau kita jadikan dalam notasi ilmiah ya deh ya. Ini pilihannya tidak saya tampilkan ya. Jadi 57,6 itu kan sama dengan 5,76 kali 10 pangkat 1 ya kan. Kali 10 pangkat 2. Jadi kalau ini 10 pangkat 1 gabung dengan 10 pangkat 2, hasil akhirnya adalah 5,76 kali 10 pangkat 3. Nah, satuannya adalah joule per sekon. Jadi kalau laju perpindahan kalor sendiri itu adalah energi ya. Satuannya joule, kalau kelajuan itu pasti dibagi dengan waktu. Waktu itu satuannya sekon. Jadi jawaban akhirnya adalah 5,76 kali 10 pangkat 3 joule per sekon. Gampang ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SBMPN pada tahun ini ya, semoga ujiannya lancar dan video ini bisa menemani dan membantu adik-adik dalam belajar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.